Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 12. Kali ini kita akan belajar biologi. Sebelum kita mulai materi, sebaiknya kita membaca doa dulu, yaitu dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan mempelajari tentang bab pertumbuhan dan perkembangan pada tanaman. Bahwa pada makhluk hidup itu akan terjadi suatu pertumbuhan dan perkembangan, yang mana pertumbuhan dan perkembangan pada tanaman itu selalu berjalan secara beriringan. Nah, oleh karena itu, untuk lebih jelasnya maka kita akan membahas tentang pertumbuhan dan perkembangan tersebut. Yang pertama adalah pertumbuhan. Bahwa yang namanya pertumbuhan adalah bertambahnya proses bertambahnya ukuran, diantaranya ada volume, massa, dan tinggi pada tanaman. Sedangkan perkembangan adalah proses menuju tingkat kedewasaan atau pematangan pada makhluk hidup. Coba kalian lihat pada gambar pertumbuhan dan perkembangan tanaman bunga matahari. Dari gambar tersebut, contoh pertambahan tinggi batang, diameter batang, dan jumlah daun itu merupakan pertumbuhan tanaman. Sedangkan pada perkembangan ditandai dengan munculnya organ-organ tanaman tersebut seperti akar, bunga, dan juga daun. Jadi sampai di sini mungkin bisa membedakan apa itu pertumbuhan dan perkembangan ya. Selanjutnya untuk ciri-ciri pertumbuhan, yang pertama adalah bersifat irreversible. Artinya bahwa pertumbuhan itu tidak dapat balik ke semula. Ya, dilihat dari tadi, untuk gambar pada waktu biji sampai menjadi tanaman, dari tanaman tidak bisa kembali ke biji lagi. Itu namanya pertumbuhan. Yang kedua adalah bersifat kuantitatif. Artinya pertumbuhan itu dapat diukur dan dapat dinyatakan dengan angka. Kalau pada gambar tadi, pertumbuhan itu tumbuhnya batang, ya, batang meninggi. Nah, batang meninggi itu dapat diukur dengan menggunakan misalnya penggaris dan dinyatakan dengan angka. Yang ketiga adalah bahwa pertumbuhan itu terjadi karena adanya pertambahan jumlah sel. Yang keempat, reproduksinya secara mitosis, artinya bahwa perkembangbiakan itu terjadi di dalam tubuh tanaman tersebut pada jaringan meristematis, yaitu jaringan yang aktif melakukan suatu pembelahan. Selanjutnya kita menginjak pada grafik sigmoid, yang mana grafik ini menunjukkan fase-fase pertumbuhan pada tanaman. Ada 4 ya. Yang pertama adalah fase lak, di mana laju pertumbuhan masih berjalan lambat dan sel yang membelah hanya sedikit. Walaupun lambat tapi tetap melakukan suatu pembelahan. Di sini bisa dilihat dari poin A, ya, fase lak itu pada poin A. Sedangkan yang kedua adalah fase eksponensial. Pertumbuhan mencapai kecepatan maksimum, yang mana selnya aktif membelah dan mengalami elongasi. Pada grafik ini kita lihat pada fase B ya. Di sini pada fase eksponensial itu kecepatannya pembelahannya akan mengalami elongasi, adalah pemanjangan.
Yang ketiga adalah fase stasioner. Pertumbuhan berlangsung secara konstan atau berhenti dan tumbuhan sudah tidak mengalami perubahan lagi. Bisa dilihat pada fase poin B. Nah, ini sudah mendatar karena bersifat stasioner atau berlangsung secara konstan bahkan berhenti. Yang terakhir adalah fase kematian. Di sini fase kematian merupakan laju pertumbuhan semakin menurun dan pertumbuhannya mengalami penuaan. Itu diantaranya fase-fase dalam pertumbuhan. Kita lanjut pada fase-fase faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan pada tanaman. Bahwa faktor itu ada dua, yaitu yang pertama ada faktor eksternal, faktor yang berasal dari luar tanaman tersebut, dan yang kedua dari internal, ya, dari dalam tanaman tersebut. Adapun fase-fase eksternal itu yang pertama adalah air. Perlu kalian ketahui bahwa air itu merupakan senyawa utama yang sangat penting bagi tanaman karena berperan untuk melakukan berbagai fungsi, di antaranya sebagai pelarut universal, melakukan laju fotosintesis, membantu perkecambahan biji, dan juga mengangkut hasil fotosintesis. Yang kedua adalah cahaya. Tumbuhan membutuhkan cahaya karena berperan sangat penting dalam proses fotosintesis. Tanpa ada cahaya, tumbuhan tidak bisa menghasilkan makanan. Cahaya juga mempengaruhi pertumbuhan suatu tanaman. Umumnya, cahaya itu menghambat pertumbuhan meninggi karena cahaya dapat menguraikan auksin atau hormon pertumbuhan. Meskipun demikian, intensitas cahaya yang diterima oleh tanaman tidak boleh berlebihan ataupun kurang. Jika cahaya yang diterima berlebihan, maka akan merusak auksin dan juga klorofil, sehingga menghambat pertumbuhan tanaman. Tapi sebaliknya, jika tanaman kekurangan dapat mengalami etiolasi. Contohnya pada gambar berikut ini. Coba amati tanaman yang diletakkan di dua sisi yang berbeda. Contohnya tanaman yang diletakkan di dekat jendela, maka pertumbuhan batangnya ini akan melengkung ke arah datangnya cahaya, disebabkan karena pada sisi yang terang itu hormon auksinnya akan rusak sehingga pertumbuhan batangnya akan pendek. Sedangkan pada satu sisi yang lain, yaitu sisi yang gelap, hormon auksinnya akan bekerja secara maksimal sehingga pertambahan batang itu akan semakin memanjang. Lah yang di tempat terang itu pendek dan di tempat gelap itu panjang, maka tidak seimbang sehingga tumbuh batangnya melengkung ke arah datangnya cahaya. Sedangkan pada sisi yang gelap itu bisa dikatakan dengan namanya etiolasi. Etiolasi itu peristiwa pertumbuhan tanaman yang sangat cepat pada tempat yang gelap. Tetapi di sini akan didapatkan ciri-ciri tanamannya berwarna pucat, batangnya panjang tapi lemah, serta daunnya tidak berkembang
karena kekurangan klorofil. Yang ketiga adalah faktor nutrien atau makanan ya. Tanaman ini memerlukan nutrisi sebagai sumber energi dan juga sintesis berbagai komponen sel. Tanaman yang kekurangan nutrisi akan mengalami defisiensi atau pertumbuhannya akan terhambat atau menjadi kerdil. Bahkan kalau kekurangan nutrisi yang sangat berlebihan, maka akan mengalami suatu kematian. Yang keempat adalah suhu. Suhu pada tanaman akan berkembang dengan baik jika suhunya optimum, yang mana suhu ini berkisar antara 10 sampai 30 derajat Celcius. Yang kelima adalah oksigen. Oksigen diperlukan untuk proses respirasi aerob. Jika tanaman kekurangan oksigen, maka tumbuhan itu dapat mengalami kematian. Yang keenam, nilai pH. Tentunya pH ini adalah untuk pH tanaman, yaitu yang terdapat pada pH tanah. Jika tanaman kekurangan pH atau pH-nya tidak sesuai, maka dapat mengalami keracunan. Faktor yang kedua yaitu faktor internal, faktor yang berasal dari dalam tanaman tersebut ya. Faktor ini ada dua, yaitu faktor intraseluler dan faktor interseluler. Faktor intraseluler itu berasal dari luar membran sel. Sedangkan yang kedua faktor interseluler itu faktor yang berasal dari dalam membran sel. Kalau intraseluler itu contohnya gen, sedangkan interseluler ini adalah hormon-hormon pertumbuhan. Di antara hormon-hormon pertumbuhan ini ada hormon auksin, giberelin, sitokinin, ada hormon etilen, asam absisat, dan juga hormon kalin. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah hormon auksin. Hormon auksin adalah hormon pertumbuhan. Hormon auksin ini terdapat pada batang ya, ujung batang. Tadi sudah dijelaskan bahwa jika tanaman diletakkan di dua sisi yang berbeda, maka hormon itu satu sisi akan rusak, yaitu yang berada di tempat yang terang ya. Sedangkan yang gelap tetap panjang, sehingga pertumbuhannya akan membengkok ke arah datangnya cahaya. Yang kedua adalah hormon giberelin. Hormon giberelin ini berfungsi untuk menghasilkan buah tanpa biji atau sering disebut dengan partenokarpi. Dan yang kedua adalah memperbesar ukuran buah. Nah, di sini sering digunakan oleh para petani semangka. Kalau kita lihat semangka itu kan bijinya banyak. Lah, dengan biji banyak itu menyulitkan kita untuk memakannya ya. Sehingga keinginan petani ini menyuntikkan atau memberikan hormon giberelin ini dengan keinginan biar buahnya besar tapi bijinya sedikit atau bahkan tanpa biji. Nah, ini sehingga akan produksinya atau kualitasnya akan semakin baik. Yang ketiga adalah hormon etilen. Hormon etilen ini diproduksi pada jaringan buah yang sudah tua. Kadang kita melihat buah itu sudah tua sehingga pada pohon itu menjadi matang di dalam pohon itu tersendiri. Karena fungsi hormon etilen ini adalah memacu pematangan buah. Yang kedua adalah merangsang pengguguran daun dan juga bunga.
Yang keempat adalah asam absisat. Asam absisat ini berfungsi. Yang pertama adalah memacu pengguguran bunga dan buah. Yang kedua, memacu pengguguran daun pada musim kemarau sehingga mengurangi penguapan. Kalau kalian cermati, ini terdapat pohon jati ya. Kalau pohon jati ini terdapat asam absisat, karena ketika musim kemarau dia menggugurkan daunnya untuk mengurangi penguapan. Yang kelima adalah asam traumalin. Asam traumalin ini terdapat pada tanaman, yang mana tanaman ini nanti akan mampu memperbaiki kerusakan atau luka yang terjadi pada tanaman tersebut, atau dikatakan sebagai regenerasi. Kemampuan ini diproduksi oleh hormon traumalin. Contohnya, kalau kalian cermati pada pohon karet, mungkin kalian pernah melihat tanaman karet itu disayat batangnya, tetapi tidak mati karena dia mempunyai hormon traumalin, mempunyai regenerasi atau kemampuan untuk memperbaiki sel-selnya yang rusak. Dan yang terakhir adalah kalin. Kalin itu hormon yang berfungsi merangsang pembentukan organ-organ pada tanaman. Ya, di antaranya ada organ akar, batang, buah, dan juga daun. Nah, itu diantaranya hormon-hormon pada tanaman. Kiranya sampai di sini saja, saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.